Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazrian Niko dengan NIM 2286206211. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar ilmu pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Mawardi SSI MPD yang saya sangat hormati. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Di sini materi yang pertama ada A. Hakikat pendidikan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Selanjutnya ada pengertian dasar pendidikan. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus sampai anak didik menjadi pribadi dewasa. Ini terus, pendidikan merupakan perbuatan manusiawi, yaitu pergaulan antara orang dewasa dan orang belum dewasa. Selanjutnya, pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita, tujuan pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Selanjutnya, 2. Unsur-unsur pendidikan. A. Unsur tujuan pendidikan. Menurut Langfeld dalam bukunya Back Novel Theoritis Pendadogik, tujuan pendidikan dibedakan atas 5 tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidensial. Yang B. Unsur guru atau pendidik. Unsur pendidik ialah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Menurut Dwi Nugroho Hidayanto dalam Hasbullah tahun 2003 nomor 16, menginventarisasi bahwa pendidik ini meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. C. Unsur siswa atau peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan, sedangkan dalam arti sempit, peserta didik ialah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Yang D. Unsur lingkungan. Di dalam lingkungan kita atau di sekitar kita tidak hanya terdapat sejumlah faktor pada suatu saat, tetapi terdapat pula faktor-faktor lain yang secara potensial sanggup atau dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku kita. Selanjutnya E. Unsur alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Yang F. Unsur kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Poin selanjutnya A. Unsur tujuan pendidikan. Berikut tujuan khusus pendidikan atas dasar beberapa hal diantaranya. Yang pertama, terdapat perbedaan individu anak didik. Yang kedua, perbedaan lingkungan keluarga masyarakat. Dan yang ketiga, perbedaan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan dan falsafah. B. Unsur guru pendidik. 1. Komponen kompetisi pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan. 2. Komponen kompetisi akademik atau vokasional sesuai materi yang diajarkan. Yang ketiga ada pengembangan profesi
komponen standar kompetensi guru mewadahi kompetensi profesional. C. Unsur siswa atau peserta didik. Menurut Winasanjaya 2006 mengemukakan bahwa ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu pertama ada asumsi filosofis tentang pendidikan, yang kedua ada asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan, dan yang ketiga ada asumsi yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Selanjutnya D. Unsur lingkungan. Lingkungan alam atau luar, external or physical environment, yaitu segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan manusia. Yang kedua, lingkungan dalam atau internal environment, yaitu segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam diri kita yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik kita. Yang ketiga ada lingkungan sosial atau social environment, yaitu semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Selanjutnya ada E. Unsur alat pendidikan. A. Perbuatan pendidikan mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, ujian, teguran, dan hukuman. B. Benda-benda sebagai alat bantu mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, whiteboard, buku, dan peta. F. Unsur kepemimpinan sekolah. Yang pertama, mampu memperdayakan guru-guru untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Yang keempat, mampu menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang kelima, bekerja dengan tim dan manajemen. Yang keenam, berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif. Materi selanjutnya B. Landasan ilmu pendidikan. Asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber, yakni agama, filsafat, ilmiah, dan yuridis. Selanjutnya di sini landasan ilmu pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada landasan filosofis ilmu pendidikan. Yang kedua ada landasan hukum atau yuridis pendidikan, dan yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan. Landasan filosofis ilmu pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Sedangkan landasan hukum yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Landasan deskriptif ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya atau decision yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya ingin membacakan kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan. Konsep dasar pendidikan berisi tentang fungsi pendidikan, tujuan pendidikan, batasan-batasan pendidikan, dan juga unsur-unsur pendidikan. Tujuannya untuk memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan harus berkontribusi untuk menyelesaikan pengembangan setiap orang. Semua orang di masa kecil dan remaja harus menerima pendidikan yang melengkapi mereka. Untuk mengembangkan bakat dan pengetahuan mereka, pendidikan didapatkan baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.